perubahan demam menggelora sebagai tuntutan dan juga kebutuhan. Semua berawal dari elitis, tapi memang tugasnya petisi 100 salah satu diantaranya menggugah kesadaran publik, gitu ya. Mungkin selama ini terlena, tidak melek politik, dimanipulasi dengan berbagai cara, dan sampai sekarang pun dimanipulasi dengan gemoy lah, dengan survei lah, dengan isu agama kadang-kadang kan ya. Akhirnya orang tertutup mata objektifnya karena ditutupi dengan rasa primordial, rasa sara, isu-isu sara yang atau disuap lebih parah lagi begitu ya, disuap dan lain sebagainya. Sehingga ini yang kita gugah sebenarnya, kita menyuarakan ini tujuannya justru untuk menggugah kesadaran publik, mengembalikan demokrasi pada tempatnya, gitu ya. Karena jelas apa yang dilakukan Jokowi saat ini adalah upaya pembunuhan terhadap demokrasi. Begitu. Sekarang komunikasi komunikasi lebih lancar ya dibandingkan dulu. Bayangkan zaman Pak Harto dulu itu kita sangat terbatas ya. Berita jam 7, berita nasional, ini ketahuan ini generasi berapa. Yang mungkin anak milenial belum tahu ya. Zaman dulu itu kan di-relay semuanya. Berita jam 7 harus menyaksikan siaran pedesaan, Pak Harto bicara. Jadi informasi benar-benar dikendalikan, dikontrol oleh Pak Harto. Memang membutuhkan waktu 32 tahun, tapi masih bisa juga digugah rasa keadilan masyarakat saat itu begitu ya. Kalau sekarang mereka ada plus minusnya informasi ini ya. Selain lancar tapi juga memudahkan sampainya informasi yang salah juga. Sehingga mereka ya disesatkan juga dengan informasi-informasi manipulatif itu ya, dengan pencitraan-pencitraan yang lain. Ini juga tersampaikan ya. Makanya sekarang ini perang informasi, perang sosialisasi begitu ya, menyadarkan publik, dan saya yakin sebenarnya kesadaran publik itu sudah cukup besar. Ini terbukti sudah. Contohnya Anies ya, ini bukan saya pendukung Anies ya, cuma Anies itu karena mengusung perubahan ya. Buktinya dengan mudahnya begitu ya, memperoleh, bisa dikatakan tidak bisa dipungkiri sudah menjadi semacam fenomena Anies ini ya. Sama seperti Jokowi dulu ketika lawan Prabowo di pertama, kan sudah dengan berbagai kemasan informasi dan lain, Jokowi dulu sangat fenomenal. Saya pemilih Jokowi dulu. Pak Marwan enggak ya? Ya. Saya dulu termasuk yang tertipu. Tertipu karena saya dulu Jokowar gitu ya. Nah, karena apa? Karena waktu itu Jokowi sangat fenomenal. Ya, kita tahu ada sudah fenomenal. Dan fenomena itu saya rasakan saat ini, kalau mau jujur nih ya, kita mau netral, memang ada di Anies fenomena itu. Coba kita lihat setiap kunjungan Anies ke daerah-daerah, kan begitu banyak masanya, ya itu dibayar sih. Saya rasa tidak bisa menggerakkan dengan penuh semangat kan, kalau kata Anies kan kalau masa bisa dimobilisasi, tapi semangat nggak bisa dibayar dengan uang. Mereka penuh antusias ya dengan semangat, dan saya melihat itu sudah menjadi fenomena di daerah-daerah. Kemarin di Makassar itu kayak apa ya sambutan masyarakat. Dan ini yang tidak tampak di kubu langsung saja disebut Prabowo begitu ya, langsung sampai naik di atas mobil lempar-lempar apa sih kaos atau apa begitu ya, duit segala macam, tapi tidak terlihat adanya fenomena serupa begitu ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya optimis itu isu ini disambut baik, hanya masyarakat Indonesia ini memang psikologinya itu agak nerimo begitu ya. Kita kan nerimo aja ngomong MK seperti itu, nerimo aja dibiarkan sampai kejadian. Padahal ketika Anwar Usman ya, Pak Paman ini menikah ya dengan adiknya Jokowi, saat itu harusnya harus mundur kan. Tapi apa? Masyarakat Indonesia kan nerimo, biarin aja, sampai kejadian toh, ya kan? Akhirnya kejadian. Kan waktu itu, itu kan haknya begini. Harusnya dari awal sudah tidak boleh Anwar Mas jadi ketua Mahkamah Konstitusi kalau kita mau fair ya, tapi dibiarkan. Nah, ini mungkin publik sudah belajar agar semua ada batasnya begitu ya. Ya. Apakah betul nerimo seperti yang Mbak Rahma bilang, atau jangan-jangan ya nggak ngerti karena literasi politik yang rendah itu? Iya, makanya ini salah tugas-tugas kita semua ini untuk mengedukasi begitu kan, bahwa hak-hak kita sudah dicederai luar biasa, bahwa bangsa ini, negara besar ini sudah menuju dirusak oleh hanya beberapa golongan saja begitu ya. Saya kira memang kita harus optimis sambil tidak lupa bahwa
kita kerja keras, kita berdoa, kita tawakal kepada Tuhan. Itu yang menjadi moto kita, karena kita melakukan ini atas dasar ajaran di Pancasila, bahwa kalau ada kemungkaran, kita kan harus melakukan sesuatu. Yang optimal yang kami lakukan dari petisi 100 ya seperti ini. Nah, kami mengajak yang lain untuk melakukan juga, untuk sama-sama. Kenapa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan kelangsungan kedaulatan negara ini. Jadi bukan sekedar bahwa kita optimis, tapi ada tugas yang memang harus kita jalankan. Tapi kita juga tidak lupa tentang adanya Tuhan yang paling menentukan. Nah, jangan juga ya mereka ini melupakan adanya Tuhan. Nah, itulah yang sekarang terjadi kalau kita bicara moral, etika, yang tadi di pasal 7A itu kan disebutkan ada pelanggaran etika, yaitu kaitannya dengan moral, dan itu melanggar sumpah jabatan. Masa sudah melanggar sumpah jabatan kita diam saja misalnya?